Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel aku, Dapur Dede Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Teman-teman, hari ini aku mau masak spesial. Ini bisa kita jadikan sebagai menu harian, baik untuk sarapan, makan siang, makan malam, ataupun untuk buka puasa dan juga sahur di bulan Ramadan nanti insya Allah ya. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai menu yang spesial di hari raya Idul Fitri ya. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Bahan yang saya gunakan setengah ekor ayam kampung. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman, dan untuk bulu halusnya sudah saya bakar ya. Jadi yang hitam-hitam ini bukan bulu lagi tapi bekas dibakar ya. Kemudian kita akan rebus ayamnya dulu ya teman-teman. Untuk perebusan pertama nanti airnya kita buang ya, karena perebusan pertama itu kan untuk membuang kotoran juga darahnya ya, jadi harus kita buang. Nah, karena ini ayam kampung perebusannya agak lama, teman-teman bisa menyiasatinya dengan metode 5-37 ya. Ini artinya teman-teman bisa merebus ayamnya dengan cara merebus selama 5 menit, kemudian didiamkan 30 menit dan direbus lagi selama 7 menit. Untuk air rebusan pertama kita buang dulu ya teman-teman, karena kan ini untuk membuang kotorannya dan juga darahnya ya, jadi harus kita buang. Kemudian kita ganti dengan air yang baru, kalau masih ada kotoran kita buang ya. Kemudian kita masukkan bumbu cemplungnya, ada serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Kita tutup, kita masak selama 5 menit. Kemudian nanti kita matikan kompornya, kita biarkan 30 menit dan kita masak lagi selama 7 menit. Nah, sambil menunggu ayamnya siap, kita siapkan bumbunya dulu ya. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri dan juga kunyit. Kunyitnya ini sudah saya bakar dulu dan kemirinya sudah saya sangrai ya. Untuk mempermudah penghalusan kita potong-potong dulu ya teman-teman bahan yang akan dihaluskan. Tadi mau saya blender ya, tidak saya ulek karena agak lumayan banyak ya bumbunya. Kemirinya juga kita potong halus. Ini tadi kemirinya cuma saya sangrai sebentar aja, nggak usah terlalu lama ataupun gosong ya. Nah, ini sudah saya masukkan ke tempat blender, kita tambahkan dengan sedikit air, kita blender ya. Kemudian kita siapkan wajan, kita panaskan minyak, kita akan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Kita tumis sampai baunya harum, biar nanti rasanya sedap nggak langu ya teman-teman. Jadi kita tumis dengan api yang sedang cenderung kecil saja ya, jangan terlalu besar. Kalau sudah harum, kita matikan kompor, kita sisihkan, kita kembali ke ayamnya. Ini sudah saya rebus 7 menit lagi. Kemudian kita tambahkan dengan santan. Ini saya kasih santan encer dulu atau yang agak bening ya. Kemudian kita tambahkan bumbunya. Saya pakai santan segar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai santan instan boleh ya, nanti tinggal menambahkan dengan air saja. Kita aduk-aduk biar santannya tidak pecah. Kemudian kita tambahkan dengan santan kental, kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan bumbu seasoningnya, ada garam, gula dan juga kaldu atau penyedap ya. Untuk penyedap bebas sesuai yang biasa teman-teman pakai. Kita aduk-aduk lagi ya. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau sudah pas rasanya, kita matikan kompor, kita siapkan piring saji dan kita sajikan. Ini baunya sudah sedap banget ya teman-teman, ini enak banget dan ini ayamnya juga empuk ya. Tapi tadi saya lupa untuk record ya waktu saya cek. Jadi teman-teman kalau mau ngecek ayamnya ini sudah empuk apa belum, dipencet aja di bagian cekernya itu ya. Kalau sudah lunak itu berarti sudah matang. Jangan lupa ditaburin dengan bawang goreng,
biar makin sedap ya ayam opornya. Nah, ini dia teman-teman ayam opor yang sudah kita buat. Ini enak banget, bumbunya tuh sedap banget ya. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai menu harian ataupun menu untuk buka puasa dan sahur. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai menu di hari raya Idul Fitri dengan dipasangkan dengan lontong, ketupat ataupun nasi putih. Nah, ini juga bisa kita pasangkan dengan sambal goreng kentang ya teman-teman, jadi lebih mantap lagi ya. Selamat mencoba ya teman-teman, ini sangat mudah, praktis, dan ini enak banget. Bahan yang akan kita gunakan yaitu kentang. Ini kentangnya sudah kita kupas dan ini saya juga pakai rempelok ati. Ini sebenarnya ada 3 pasang ya teman-teman, tapi atinya yang 2 itu saya sisihkan. Kemudian ada kapri, dan untuk bumbunya nanti saya pakai cabai merah besar, cabai keriting, ada bawang putih, bawang merah, ada kemiri, ada kunyit. Ini kunyit saya bakar, ada salam, ada lengkuas. Jadi cabenya saya pakai 2 macam ya, cabai keriting sama cabai merah besar. Oke, kita langsung proses pembuatannya ya. Ini kentangnya sudah saya kupas dan saya cuci bersih dan saya rendam dengan air biar tidak berubah warna. Kita akan potong kentangnya dulu ya teman-teman. Kita potong kotak-kotak atau sesuai selera saja ya, disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Ini hasilnya setelah kita potong kotak-kotak. Ini masih saya rendam dengan air ya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian selanjutnya kita potong untuk rempel atinya ya. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman. Bisa potong ukuran kecil-kecil seperti ini. Untuk rempelok atinya ini tadi sudah saya rebus 2 kali ya teman-teman. Mohon maaf tidak kerekod. Untuk proses perebusan rempelok ati ini jangan lupa menggunakan serai, jahe, lengkuas, salam maupun daun jeruk nipis ya, biar baunya tidak amis. Nah, untuk bumbunya sebelum kita haluskan kita potong kecil-kecil ya, biar tidak merusak blendernya. Hari ini tidak saya ulek ya teman-teman, tapi mau saya blender karena bumbunya agak lumayan banyak ya. Ini untuk kunyitnya tadi sudah saya bakar ya. Kalau dibakar tuh rasanya lebih sedap ya. Tapi kalau teman-teman tidak suka maunya langsung saja tanpa dibakar, nggak ada masalah. Nah, ini sudah siap. Nanti akan saya tambahkan sedikit air atau bisa ditambahkan dengan minyak, kita haluskan. Nah, ini hasilnya setelah dihaluskan. Untuk bumbunya ini kita sisihkan dulu ya. Kita akan goreng kentangnya dulu teman-teman. Ini kentangnya sudah kita potong tadi, akan kita goreng dulu. Kita siapkan penggorengan. Kalau sudah panas kita masukkan kentangnya. Ini kita goreng separuh-separuh dulu ya. Kita goreng kentangnya sampai warnanya kuning keemasan ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita angkat, kita tiriskan, kemudian kita tumis bumbunya. Ini kita tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman, biar benar-benar matang ya. Untuk cabenya, bawangnya biar tidak langu. Nah, kita masukkan daun salam juga lengkuasnya, kita tumis lagi. Ini baunya sudah sedap banget teman-teman. Kemudian kita masukkan rempelok atinya. Ini saya pakai rempelok ati ayam kampung ya teman-teman, karena di kulkas kebetulan ada stok rempelok ati ayam kampung.
Kalau teman-teman adanya rempelo ati ayam broiler juga nggak ada masalah. Kemudian kita masukkan kacang kaprinya, kita tumis lagi ya. Kita tambahkan sedikit air. Ini saya ambil dari sisa bumbu blenderan tadi, di blender tadi ya teman-teman, sayang kalau dibuang. Kemudian kita pakai santan instan, untuk merek bebas ya. Kalau teman-teman pakai santan yang segar juga nggak ada masalah, karena kita pakai santan instan. Nanti kita tambahin dengan sedikit air. Kita aduk-aduk rata sampai bumbunya nanti agak mengental, baru akan kita tambahkan dengan kentangnya. Kalau sudah agak mengental seperti ini, kita masukkan kentang gorengnya ya. Nah, ini kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Habis ini akan kita tambahkan dengan bumbu seasoningnya ya. Kita tambahkan dengan sedikit garam, kemudian kaldu, oh ya teman-teman, lupa belum saya tambahkan dengan gula ya. Kita tambahkan dengan sedikit gula pasir. Kemudian kita aduk lagi, kita masak sampai benar-benar matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau sudah cukup, kita matikan kompornya, kita siapkan piring saji. Kita sajikan. Ini benar-benar enak ya teman-teman. Sambal goreng kentang ati ampela ditambah dengan kapri, itu rasanya sedap banget. Kalau teman-teman ada pete, bisa ditambahkan dengan pete ya. Nah, ini dia hasilnya sambal goreng kentang ati ampela yang sudah kita buat. Ini rasanya enak banget, sedap ya teman-teman. Ini dimakan dengan nasi anget-anget itu enak banget. Ini bisa kita jadikan menu harian, baik untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Ini cocok banget ya. Ini juga bisa kita jadikan sebagai pendamping untuk opor ya teman-teman. Kalau hari raya kan biasanya kita bikin opor. Nah, ini bisa kita jadikan pendamping dari opor yang sudah kita buat. Dan ini juga bisa kita jadikan sebagai isian di nasi kotak, ataupun sebagai pelengkap di nasi tumpeng. Ini cocok banget ya. Rasanya sangat enak, sedap, bahannya juga simple. Sangat recommended banget. Semoga resep kali ini teman-teman suka ya, dan semoga bermanfaat serta menginspirasi. Jika memang video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Selamat mencoba teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya dengan resep yang berbeda. Terima kasih. Bye-bye.